Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Semoga pada pandemi kali ini kita masih diberi kesehatan dan keberkahan. Ya, kali ini saya dan Mega Parwati dan Sandi Mega Saputra, Halo teman-teman. kami akan membahas tentang apa itu fintech. Fintech itu adalah financial technology, suatu inovasi teknologi pada layanan keuangan berbasis digital untuk mempermudah layanan digital itu sendiri. Nah, teman-teman yang belum tahu jenis-jenis fintech itu ternyata banyak loh. Ada beberapa macam, seperti ada peminjaman modal, pengelolaan aset, penggalangan dana atau crowdfunding, e-money, peer-to-peer lending, payment gateway, remittance, securities, dan market aggregator. Fintech dalam pengembangannya telah berkontribusi banyak untuk UMKM. Seperti jurnal dari yang saya baca, karya Wahyu Adiwinarto dari IAIN Pekalongan, fintech selalu berinovasi seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Permasalahan tersebut diantaranya kesulitan mendapatkan akses. Fintech juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaannya, dan keterlibatan membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital. Pada tahun 2019, tingkat inklusi Jateng sebesar 66,23%, adanya peningkatan dari tahun survei OJK sebelumnya sebesar 12,33%. Dari hasil survei dan wawancara didapatkan peran fintech terhadap terwujudnya inklusi keuangan UMKM. Jadi fintech itu berkontribusi banyak kepada UMKM di Indonesia. Kita bisa ambil contoh dari video berikut. Ini adalah Pak Tum. Halo, nama saya Pak Tum. Ini adalah Pak Sunarno. Nama saya Pak Sunarno, biasa dipanggil Pak Sunar. Ada juga yang panggil Pak Kumis, biasanya gitu. Lengkap banget Bapak. Mereka jualan makanan. Ini Patum tuh jualan apa sebenarnya? Nasi uduk, nasi rames, nasi merah. Udah berapa lama Pak jualan? Kurang lebih 10 tahunan. Itu lama banget sih. Lumayan. 10 tahun menjual, Pak Tum sudah merasakan bedanya sekarang versus dulu sebelum ada fintech. Itu dengan adanya GoPay, kita itu tinggal tinggal scan ID card atau barcode. Kita nggak perlu susah-susah nyari uang kembalian. Ya kita cuma langsung scan udah beres masalah. Ya posisi dengan ada GoPay sendiri tanpa terasa, ya rekening kita ada kan gitu. Yang tadinya istilahnya kalau kita mau nabung harus nabung dulu lah. Tapi dengan posisi kita ada GoPay, rekening kita kan terisi secara otomatis gitu. Ada namanya Go Modal untuk membantu mitra GoBiz dalam mendapatkan modal daripada Go Modal ini, yaitu pinjaman modal usaha hasil kerjasama antara Gojek dan Vindaya yang ditujukan kepada mitra GoFood dan GoBiz untuk mengembangkan usaha atau bisnis mereka ya, terutama bagi mereka yang memiliki akses pendanaan yang terbatas. Apa sih upaya pemerintah menjamin bahwa fintech ini tidak akan merugikan masyarakat, misalnya soal keamanannya. Nah, UMKM di Indonesia ini nggak perlu takut ya mengenai fintech, karena pemerintah sudah berupaya untuk melindungi data konsumen ya. Saat ini kegiatan fintech diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi teman-teman yang pakai fintech itu harus tahu ya bahwa fintech ini terdaftar resmi di OJK. Jadi teman-teman gak perlu takut. Kalau misalnya teman-teman nemuin fintech yang belum ada OJK-nya, itu patut dicurigai, nggak usah di-download aplikasinya. Cukup di-scroll lagi cari yang ada label OJK-nya. Selama ini industri fintech diatur oleh peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Oke, kita
kita masuk ke Danamas. Jadi Danamas ini adalah salah satu peer-to-peer lending yang dia itu fokus untuk mengembangkan usaha kecil yang dan menengah. Jadi malah dia itu bisa memberikan pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. Dan layanan apa sih yang diberikan di peer-to-peer lending dari Danamas? Jadi Danamas ini selain memberikan pinjaman langsung kepada konsumen atau sebagai peminjam atau debitur, dia juga memberikan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, apa sih agunannya kalau dibilang apa sih yang menjadi pegangan atau jaminan? Jadi jaminan yang dari sini itu penilaian dari kelayakan usaha. Dari Danamas ini nggak megang jaminan apapun, tapi dia itu yang dipegang itu jaminan usahanya ini layak untuk dibiayai. Oke, perbedaannya peer-to-peer lending dengan bank yaitu satu, persyaratannya mudah. Nah, tidak seribet dengan seperti di bank atau di koperasi. Peer-to-peer lending menyediakan persyaratan yang bisa didapatkan atau dipenuhi oleh peminjam. Nah, salah satunya juga ada agunan. Kalau di bank itu ada agunannya atau jaminannya, kalau di peer-to-peer lending tidak ada jaminan seperti di bank. Nah, paling jaminannya itu apa? Kelayakan dari usaha. Nah, itu adalah hal yang dipertimbangkan oleh investor atau peminjam dalam hal ini. Nah, kemudian yang kedua, bunga pinjaman juga sesuai dengan tingkat resiko. Jadi ada yang 7-30% per tahun gitu. Jadi bunga di sini juga mempengaruhi dipengaruhi oleh si peminjam. Kalau memang si peminjam ini adalah orang yang tepat waktu bayarnya ataupun mudah di dalam BI checking juga aman gitu, maka kemungkinan bunganya rendah. Tapi kalau memang yang udah punya riwayat jelek di bank, maka kemungkinan di bank tertolak, meminjam di sini mendapat bunga yang lebih tinggi dibanding biasanya gitu. Tapi tetap mungkin di bawah dari yang bank ya. Kemudian yang ketiga, tenornya singkat, jadi bisa dipinjam dalam 30 hari untuk pengembalian sampai 2 tahun. Lalu juga mudah diakses karena basisnya online. Ada yang sudah menggunakan aplikasi di smartphone, di Play Store atau di iOS Store, bisa akses lewat situ ataupun lewat websitenya. Nah, itu adalah perbedaan dengan permodalan yang lain. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.